Kita pacaran sejak SMA. Aku tahu ini pasti menyakitkan buat kamu. Tapi kamu harus terima kenyataan. Dan satu hal yang perlu kamu tahu. Mas Indra itu nggak pernah mencintai kamu. Nggak pernah. Permisi, saya ke ruangan sebentar. Suster. Ini Fatma. Beginilah kondisinya Aida. Mas, sebenarnya apa yang terjadi sama Aida, Mas? Aku juga nggak tahu, Fatma. Awalnya Aida itu keguguran. Dan dia harus menjalani operasi kuret. Tapi tiba-tiba dia mengalami pendarahan yang hebat. Dokter berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi dia tetap koma. Dokter juga berhasil melepas alat yang menopang hidupnya, meskipun dia tetap nggak sadar. Fatma? Ya ampun, kamu duduk. Kapan datang? Cerita. Kamu kan habis dari luar negeri. Terus gimana serunya? Ya seru sih, tapi nggak seseru di sini. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Tuh kan, kamu pasti bawain oleh-oleh lagi deh. Aduh, nggak perlu repot-repot. Udah nggak apa-apa sih. Terus gimana aku balasnya ini? Udah nggak perlu alasan. Ayo. Aku yakin ini pasti kamu suka banget. Aku tahu wangi yang kamu suka. Ya kan? Aku suka banget. Kan? Makasih ya. Iya sayang. Bagus ya? Cantik ya? Heeh. Ini akan aku hadiahin buat kamu. Tapi ingat ya, kamu harus pakai di hari pernikahan kamu. Mau kan? Aku belum mau nikah. Loh, kenapa? Umur kamu kan udah cukup. Lagi pula kamu cantik. Kamu mapan. Terus kamu nunggu apa lagi coba? Sembari nunggu siapa aja yang mau ngelamar. Sampai sekarang juga belum ada. Kamu ini pasti pemilih Aida. Aku yakin di luar sana pasti laki-laki manapun menunggu kamu untuk membuka hati kamu, ya kan? Kamu tahu nggak Aida? Menikah itu adalah ibadah. Dan menikah itu bisa menenteramkan hati. Makanya kamu harus cepat-cepat menikah, ya? Tapi nggak semuanya orang bisa beruntung kayak kamu. Dapat pasangan yang baik gitu ya. Pasangan yang tepat. Kamu tidak mengerti, Aida. Pernikahanku dengan Mas Indra tidak seindah yang kamu sangka. Tahun pernikahanku dengan Mas Indra. Dan semua orang menyangka bahwa kami pasangan yang bahagia.
Padahal yang terjadi sesungguhnya sangat jauh dari itu. Mas Indra berada dekat di samping aku. Namun hatinya terasa begitu jauh. Kamu tahu nggak sih, kalau selama ini aku tuh nggak pernah bisa melupain kamu. Tapi kan kamu sudah menikah, Mas. Iya, aku menikah tapi semua itu bukan atas kemauan aku. Kami itu dijodohkan oleh orang tua kami yang menginginkan pernikahan itu. Fatma, kamu ikut aku sekarang yuk. Ih, kamu kenapa sih? Ada apa? Kamu harus ikut aku sekarang. Biar kamu bisa lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Kalau aku ini nggak bohong. Suami kamu ada affair sama Ida. Wih, udah tenang ya. Kamu jangan panik dulu kayak gitu. Aku udah nanya sama Mas Indra. Kalau mereka itu udah temenan lama. Mereka nggak ada apa-apa. Mereka teman SMA. Kamu nggak usah membesar-besarkan masalah. Mereka itu cuma sahabat. Oke, sahabat. Nggak mungkin, Fat. Ini tuh udah nggak wajar. Aku yakin suami kamu tuh berselingkuh. Wih, hubungan aku sama Mas Indra itu baik-baik aja. Sampai kapan sih kamu mau dibutakan terus sama cinta? Hah? Sampai kamu tuh nggak sadar kalau kamu udah tipu bulat-bulat. Fatma, kamu ini sahabat aku. Gini aja deh. Kamu ikut aku dulu sekarang. Setelah kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, terserah. Kamu mau percaya aku atau percaya suami kamu? Aku selalu percaya sama Mas Indra. Tak pernah sedikit pun berpikir bahwa Mas Indra itu akan mendoakan aku. Mas, ini kan bukan zamannya Siti Nurbaya. Kalau emang Mas gak cinta sama Fatma, kenapa Mas gak nolak aja? Itulah kesalahan aku. Aku akuin, aku itu salah ngambil keputusan. Tujuan aku menyetujui perjodohan itu adalah aku ingin berbakti sama orang tua aku. Tapi ternyata aku salah. Aku pikir cinta itu akan muncul di belakang, tapi nggak sama sekali. Bukan karena Mas ketemu sama aku, kan? Bukan. Aida, aku ini udah berusaha untuk mencintai Fatma, tapi sama sekali nggak bisa. Karena yang aku cinta itu cuma kamu. Aida, laku terikat Fatma, kamu nikah. Kamu lihat sendiri kan? Kamu masih percaya kalau Mas Indra itu mencintai kamu? Enggak. Ini semua nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku benar-benar nggak percaya. Kamu tahu ini sejak kapan? Sejak kapan mereka pacaran? Ya, aku nggak tahu. Lebih baik kita tanya langsung sama orangnya. Ayo. Enggak. Aku nggak mau ada ribut-ribut di sini. Kenapa? Biar aja mereka malu. Biar mereka tuh nggak seenaknya sama kamu. Ayo. Enggak, Wi, aku mohon. Ayo kita lanjut. Enggak. Jangan banyak orang. Fatma, tolong antar aku pulang sekarang. Sekarang, Wi. Fatma, Fatma. Mas. Kacau nih, kenapa Fatma bisa tahu kita ada di sini? Mas, lebih baik Fatma tahu secepatnya, itu kan lebih baik, Mas. Ya udah, nggak usah dipikirin ya. Katanya kita mau nonton. Iya, ayo.
urusan sama kamu ya. Fatma, saya minta maaf sebelumnya. Cuma mau nggak mau emang aku harus menceritakan ke kamu semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Sejak kapan kalian pacaran? Udah lama, Fatma. Udah berapa lama? Jauh sebelum kamu mengenal Mas Indra. Kita pacaran sejak SMA. Aku tahu ini pasti menyakitkan buat kamu. Tapi kamu harus terima kenyataan. Dan satu hal yang perlu kamu tahu. Mas Indra itu nggak pernah mencintai kamu. Nggak pernah. Aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau dalam waktu dekat ini Mas Indra mau menceraikan kamu. Cerai? Dan sebentar lagi kita akan menikah. Aku permisi. Aku mohon sama kamu, Mas. Kamu jangan menceraikan aku. Aku mohon sama kamu, Mas. Jangan ceraiin aku, Mas. Apa salah aku? Kenapa kamu tega melakukan hal ini sama aku? Fatma, pernikahan kita ini adalah sebuah kesalahan. Ya, nggak ada cinta di antara kita. Jadi aku mohonlah, tolong kamu ngerti dengan keadaan ini. Buat apa kita mempertahankan pernikahan yang semu? Cinta itu nggak ada yang bisa dipaksain. Buat apa sih kamu bertahan? Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang, Mas? Ya itulah kesalahan aku. Aku kenapa baru sadar sekarang? Tapi itu lebih baik lah. Lebih baik aku sadar daripada nanti semuanya semakin terlanjur. Iya kan? Dan ini juga baik kok untuk kamu. Kamu bisa mencari lelaki yang lebih tulus mencintai kamu. Bukan aku. Ya Allah, apakah dosaku ya Allah? Mengapa Engkau memberikan ujian seberat ini kepada hamba-Mu ya Allah? Aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Jangan biarkan aku bercerai. Aku mohon ya Allah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan-Mu ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Penolong. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa perutku mual banget ya? Fatma, Fatma kamu kenapa? Enggak, Mas. Perut aku mual banget, Mas. Nggak tahu kenapa. Fatma, muka kamu pucat. Ayo kita ke dokter. Tapi, Mas, Ayo, aku takut kenapa-napa sih. Ayo kita ke dokter.